Jangan lupa like, コメント dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita dimulai dengan memperkenalkan latar di mana kisah ini berawal, yakni di era mitologi yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Di mana ada seseorang yang mampu menghancurkan kerajaan manusia, menghanguskan hutan spirit, serta mengalahkan para dewa. Ia adalah sosok Raja Iblis Tirani yang sangat ditakuti yang membawa kaumnya ke level yang tertinggi. Bahkan hanya dengan tatapan matanya saja ia mampu menghancurkan sebab akibat. Lalu adegan beralih ke sebuah kota. Di kota tersebut terdapat sebuah sekolah sihir yang didirikan oleh Raja Iblis Tirani. Sekolah itu bernama Delsiet yang didedikasikan untuk mendidik para keturunannya agar bisa menjadi Raja Iblis yang baru. Karena sosok Raja Iblis tersebut telah menghilang sejak 2000 tahun yang lalu, dan konon setelah 2000 tahun berlalu ia akan berinkarnasi untuk kembali mengambil tahtanya. Pendaftaran di akademi itu pun mulai dibuka. Burung hantu pembawa pesan pun membawa pesan ke setiap sudut kota. Karena tahun ini adalah tahun di mana sosok mengerikan tersebut akan bangun, kemungkinan salah satu dari murid yang akan mendaftar adalah sosok dari Raja Iblis Tirani yang telah kembali. Pertama-tama kita akan diperkenalkan dengan sosok cantik berambut putih. Gadis itu bernama Misha Nekron. Tanpa sengaja seorang pemuda menabraknya hingga membuat surat yang ia bawa terjatuh. Namun tiba-tiba seorang pemuda membantu untuk memungutnya. Pemuda itu pun menyerahkan surat yang ia pungut itu kepada Misha. Lalu mereka berjalan bersama-sama memasuki akademi. Namun di depan gerbang mereka dihadang oleh seorang pemuda. Ia bernama Zepes yang merupakan keturunan dari keluarga bangsawan. Zepes menertawakan mereka menganggap berdua bocah ingusan karena pergi ke akademi harus ditemani oleh orang tuanya. Namun perkataan Zepes tak dihiraukan oleh mereka berdua hingga membuat Zepes merasa kesal. Ia pun memanggil pemuda yang bersama Misha. Pemuda itu pun lantas menoleh dan meminta maaf. Karena sihir Zepes yang terlalu kecil, sampai-sampai ia tak merasakan keberadaannya. Merasa diremehkan, Zepes pun menantangnya untuk bertarung. Dari tangannya, ia pun mengeluarkan jurus api hitamnya. Ia menyuruh agar pemuda itu meminta pengampunan darinya, jika tidak ia akan membakar mereka berdua dengan apinya. Namun tiba-tiba api di tangannya padam. Tentu saja hal itu membuat Zepes terkejut. Ia pun menanyakan apa yang pemuda itu telah lakukan. Pemuda itu menjawab jika ia hanya meniup api kecilnya. Mendengar api hitamnya dianggap seperti api korek, spontan membuat Zepes semakin kesal. Namun pemuda itu tiba-tiba mengucapkan sebuah perintah yang membuat Zepes seketika tak bisa bergerak. Pemuda itu lalu memasuki gedung akademi dan meninggalkan Zepes yang tak berdaya begitu saja. Misha yang menyaksikan hal itu pun merasa heran dengan kemampuan sihir yang dimiliki pemuda tersebut. Lalu kemudian di dalam sebuah ruangan, seekor burung hantu sedang menjelaskan aturan dari ujian yang diselenggarakan kali ini. Di mana mereka akan bertarung dengan peserta lainnya. Yang menanglah yang akan maju ke tahap selanjutnya. Ujian pun dimulai. Kini giliran pemuda itu yang akan bertarung. Dan kebetulan lawan yang ia hadapi kini adalah Zepes. Zepes yang mengetahui musuhnya kali ini adalah pemuda tadi, ia merasa sangat senang, karena ia berniat akan membalas dendam padanya. Zepes pun mengeluarkan pedang api iblisnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tak ingin membuang waktu, ia langsung berniat menyerang pemuda itu. Namun hanya dengan satu kali tiupan, pemuda itu berhasil memadamkan api pada pedang Zepes. Pemuda itu pun berkata jika pedang yang digunakan oleh Zepes adalah imitasi, dan level bertarung Zepes sangat jauh di bawahnya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Zepes merasa kesal. Agar lebih menarik, lalu pemuda itu memberi kemudahan bagi Zepes. Untuk mengalahkan Zepes, ia tak perlu menggunakan sihir apapun, ia tak akan menghindar bahkan sampai berkedip sekalipun. Mendengar hal itu, Zepes merasa diuntungkan. Namun entah mengapa, tiba-tiba Zepes bersimbah darah. Ia pun merasa sangat terkejut. Ternyata benar,
Hanya dengan suara detak jantungnya saja pemuda itu sudah berhasil membuat Zepes terluka cukup parah. Namun ia masih tak mau menyerah. Zepes malah menghina pemuda itu dengan menyebutnya sampah. Di mana ia hanya bisa membuat Zepes menyerah hanya dengan mantra pemaksaan. Merasa menarik, pemuda itu pun berkata jika ia tak akan menggunakan mantra pemaksaan kepadanya. Jika ia lakukan, maka ialah yang akan kalah. Mereka berdua pun membuat kontrak sumpah dengan mantra. Namun, meski harus mati, Zepes bertekad tak akan mau menyerah. Lalu pemuda itu menjentikan jarinya, dan tiba-tiba Zepes terhempas hebat dan seketika itu ia tewas. Pemuda itu pun kemudian menghidupkan Zepes kembali, karena jika Zepes mati ialah yang akan kalah. Lalu pemuda itu bertanya apakah Zepes akan menyerah. Namun, meski sudah mengalami bagaimana rasanya kematian, Zepes masih belum mau menyerah. Pemuda itu pun kembali membunuh dan menghidupkan Zepes secara berulang-ulang, sampai akhirnya Zepes pun menyerah dan mengaku kalah. Lalu ke ujian berikutnya yaitu pengukuran kapasitas kekuatan dengan menempelkan telapak tangan pada sebuah batu. Lalu kemudian akan muncul angka pada sebuah cermin yang menunjukkan seberapa besar kekuatan mereka. Namun saat giliran pemuda itu mengukur seberapa besar kekuatannya, tiba-tiba batu tersebut pecah dan angka pada cermin menunjukkan angka 0. Itu dikarenakan cermin tersebut tak mampu mengukur kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan ujian pemeriksaan kecocokan, di mana mereka akan diberikan beberapa pertanyaan khusus yang harus mereka jawab. Jawaban mereka itulah nantinya yang akan menentukan seberapa cocok mereka dengan Raja Iblis yang terdahulu. Saat giliran pemuda tersebut, ia menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan sangat mudahnya. Dan akhirnya mereka pun dinyatakan lulus. Saat hendak pulang, ternyata Misha masih menunggu pemuda itu di depan gerbang akademi. Untuk merayakan kelulusan mereka, pemuda itu pun mengajak Misha untuk mampir ke rumahnya makan malam bersama keluarganya. Dengan sedikit malu, Misha pun menerima ajakan pemuda tersebut. Lalu pemuda itu menggunakan sihir teleportasi, dan dengan sekejap mata ia pun telah sampai di depan rumahnya. Ibunya yang menyadari anaknya pulang, ia pun menyambutnya dengan senyuman. Mendengar anaknya telah lulus ujian, ibunya pun merasa sangat bahagia. Serta terungkap, ternyata saat ini pemuda tersebut baru berumur 1 bulan. Semenjak lahir, ia memang sudah sangat jenius. Ibunya yang baru menyadari kehadiran Misha, ia merasa sedikit terkejut. Lalu pemuda itu pun mengenalkan Misha kepada ibunya. Ibunya tiba-tiba histeris dan memanggil ayahnya. Ternyata ibunya senang karena ia berpikir jika anaknya membawa calon menantu. Lalu kemudian mereka pun duduk dan menikmati makan malam bersama. Setelah itu, pemuda itu ingin mengantarkan Misha pulang. Di tengah perjalanan, mereka saling menceritakan keluarga mereka masing-masing. Namun tiba-tiba mereka dihalangi oleh sihir. Ternyata itu ulah Zepes dan kakaknya yang tak terima karena merasa dipermalukan saat dikalahkan olehnya. Zepes berkata jika kakaknya yang akan membalaskan kekalahannya tadi. Karena sikapnya yang banyak omong, entah kenapa kakaknya menjadi kesal padanya. Lalu ia pun menyerang dan membunuh Zepes. Ia membunuhnya karena menganggap adiknya telah mempermalukan nama keluarganya karena telah kalah dengan pemuda berdarah campuran sepertinya. Lalu kini ia dan pasukannya bersiap-siap hendak menyerang pemuda itu. Namun, hanya dengan kekuatan matanya saja ia mampu membuat sihir mereka jadi tak terkontrol dan menyebabkan sihirnya meledak sebelum bisa dilepaskan. Tentu saja hal tersebut membuat Leorik terkejut. Lalu ia kembali berniat menyerang pemuda tersebut. Ia mengeluarkan teknik terlarang di mana merupakan teknik yang jauh lebih dahsyat dari tekniknya yang sebelumnya. Lalu kemudian ia menyerang pemuda tersebut. Namun ternyata sihir itu tak berdampak apa-apa baginya. Spontan Leorik pun merasa terkejut. Pemuda itu ingin memberikan kesempatan kepada Leorik untuk memperbaiki kesalahannya karena telah membunuh Zepes. Kemudian ia menggunakan sihirnya untuk menghidupkan Zepes, namun sebagai zombie.
Karena rasa sakit hatinya yang telah dibunuh oleh kakaknya sendiri, menyebabkan Zepes mendapatkan kekuatan yang sangat besar yang melebihi kakaknya. Kini Zepes berniat membalaskan sakit hatinya dan berniat membunuh Leoric. Namun pemuda itu menjelaskan hanya Leoric sendirilah yang bisa menyelamatkan Zepes. Ia berharap Leoric mengingat kenangannya saat bersama Zepes dan mengakui keberadaan Zepes. Sesaat sebelum Zepes mengenainya, Leoric pun menyadari semua kesalahannya. Zepes pun kembali ke bentuk manusianya. Setelah berhasil dikalahkan, dinding penghalang itu pun hancur. Leoric dan Zepes pun benar-benar jera dan mengakui kekalahannya. Namun, sebelum pemuda itu pergi, Leoric pun menanyakan siapa pemuda itu sebenarnya. Kemudian di hadapan semua keturunannya yang sangat ia sayangi, ia menyebutkan namanya jika ia bernama Anos Voldigord. Anos Voldigord. Dan cerita pada episode ini pun berakhir. Demikianlah alur cerita Demon Academy episode pertama kali ini. Saksikan terus kelanjutan kisahnya pada episode-episode berikutnya. Mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen dan subscribe agar channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.